Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Badiroh, NIM T20187084 dari Matematika 3 untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam yang mana materinya historisasi Islam Nusantara. Historisasi Islam Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia adalah proses yang perlahan, bertahap, dan berlangsung secara damai. Satu teori menyebutkan bahwa Islam datang secara langsung dari Jazirah Arab sebelum abad ke-9 Masehi. Sementara pihak lain menyebutkan peranan kaum pedagang dan ulama sufi yang membawa Islam ke Nusantara pada kurun abad ke-12 atau ke-13, baik melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh kaum ulama, para kiai di pesantren. Model penyebaran Islam seperti ini terutama ditemukan di Jawa. Beberapa aspek dari Islam tradisional telah memasukkan berbagai budaya dan adat istiadat setempat. Praktik Islam awal di Nusantara sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati otoritas kiai, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo, juga ikut ambil bagian dalam tradisi Islam seperti ziarah kubur, tahlilan, dan memperingati Maulid Nabi, termasuk perayaan sekaten secara taat dijalankan oleh Muslim tradisional Indonesia. Akan tetapi, setelah datangnya Islam aliran Salafi modernis yang disusul datangnya ajaran Wahabi dari Arab, golongan Islam Puritan skripturalis ini menolak semua bentuk tradisi itu dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bid'ah. Direndahkan sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenakan, dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Sementara warga Indonesia secara seksama memperhatikan kehancuran Timur Tengah yang tercabik-cabik konflik dan perang berkepanjangan, mulai dari konflik Israel, Palestina, kebangkitan dunia Arab, perang di Irak dan Suriah. Disadari bahwa ada aspek keagamaan dalam konflik ini, yaitu munculnya masalah Islam radikal. Indonesia juga menderita akibat serangan teroris yang dilancarkan oleh kelompok jihadi seperti Jamaah Islamiyah yang menyerang Bali, doktrin ultra konservatif Salafi dan Wahabi yang disponsori pemerintah Arab Saudi selama ini telah mendominasi diskursus global mengenai Islam. Kekhawatiran semakin diperparah dengan munculnya ISIS pada tahun 2013 yang dilakukan tindakan kejahatan perang dan keji atas nama Islam. Di dalam negeri, beberapa organisasi berhaluan Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Front Pembela Islam FPI, juga Partai Keadilan Sejahtera PKS telah secara aktif bergerak dalam dunia politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menggerogoti pengaruh institusi Islam tradisional khususnya Nahdlatul Ulama. Elemen Islamis dalam politik Indonesia ini kerap dicurigai dalam melemahkan Pancasila. Akibatnya munculnya desakan dari golongan cendekiawan Muslim moderat
yang hendak mengambil jarak dan membedakan diri mereka dari apa yang disebut Islam Arab dengan mendefinisikan Islam Indonesia. Dibandingkan dengan Muslim Timur Tengah, Muslim di Indonesia menikmati perdamaian dan keselarasan selama beberapa dekade. Dipercaya hal ini berkat pemahaman Islam di Indonesia yang bersifat moderat, inklusif, dan toleran. Ditambah lagi telah muncul dukungan dari dunia internasional yang mendorong Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar agar berkontribusi dalam evolusi dan perkembangan dunia Islam dengan menawarkan aliran Islam Nusantara sebagai alternatif terhadap Wahabisme Saudi. Maka selanjutnya Islam Nusantara diidentifikasi, dirumuskan, dipromosikan, dan dilegalkan.